Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Insinyur Dodi ini yang selalu setia ini kita melakukan diskusi terutama berkaitan ini kalau hari ini topiknya mengenai gizi ya, gizi kesehatan. Yang terhormat Ketua Departemen Dr. Mubashir, kemudian juga Kaminat ya, Ketua Minat untuk Gizi Kesehatan Dr. Istiti Kandarina dan seluruh peserta acara seminar ini, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang online di webinar. Selamat pagi dan mudah-mudahan kita mendapatkan selalu rahmat kesehatan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendiskusikan suatu topik yang kalau saya mengatakan sedang trendy ini. Jadi gizi ini sekarang sedang tren, begitu diangkat adanya masalah stunting. Dan kalau dikaitkan di sini gizi dengan teknologi tentunya sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kalau menurut saya gizi itu adalah sesuatu masalah yang kronik, yang tidak terlihat langsung ya. Sehingga apabila kita lihat baru kemudian di jangka menengah ataupun panjangnya akan muncul efek-efek ataupun luaran yang kita lihat ya. Tentunya kita selalu kalau saya khususnya berkaitan dengan obstetri ginekologi, kita ini juga prihatin karena hampir 60% ibu-ibu yang hamil pertama kali, jadi yang primi gravida yang masih muda, ini sekitar 50% itu mengalami anemia. Dan itu saya kira suatu problem gizi yang sejak awal harus kita tangani. Karena ternyata anemia pada ibu hamil ini nanti mempunyai dampak yang luar biasa, bukan hanya ke 5-10 tahun yang akan datang, tapi sampai kepada kelanjutan hidup anak itu sendiri. Sehingga memang kesadaran tentang bagaimana kita memperbaiki gizi secara sistematis ini menjadi penting. Nah, saya katakan sistematis karena kebetulan saya terlibat di dalam pembuatan kebijakan kajian di dalam Evidence Summit yang kaitannya dengan kesehatan ibu anak. Yang kalau tidak salah sekarang dilanjutkan dengan Evidence Summit untuk stunting ya, untuk gizi. Nah, kalau yang kami pelajari dari Evidence Summit yang kesehatan ibu anak, salah satu kelemahan kita ini adalah kita tidak memanfaatkan data, memproduksi data. Jadi datanya tidak ada dan otomatis kita tidak bisa memanfaatkan atau menganalisis itu menjadi kebijakan kita selanjutnya. Jadi salah satu kesimpulannya yang saya kira ya perlu kita kaji bersama itu adalah datanya itu tidak cukup, inkonklusif. Sehingga kami juga sangat mengkhawatirkan sebetulnya kebijakan-kebijakan kita itu jangan hanya berdasarkan common sense, berdasarkan contoh ya, seringkali hanya lihat Lancet recommendation. Padahal Lancet itu adalah suatu rekomendasi yang global, yang umum, yang tentunya kontekstual kontennya itu mestinya ada di kita. Nah, kita sering tidak mampu untuk menerjemahkan itu. Jadi shortcutnya ya Lancet bilang apa, kita terapkan seperti itu. Nah, itu ternyata yang di Evidence Summit KIA itu muncul seperti itu. Nah, saya kira ini suatu hal yang perlu kita perbaiki secara sistematis sehingga sangat looking forward dengan hasil seminar hari ini karena kebetulan yang hadir muda-muda ini generasi milenial, mengharapkan milenial Pak, kecuali yang jadi artinya kami sangat berharap bahwa pertemuan ini akan memicu, menginspirasi terbentuknya suatu inovasi-inovasi baru, ya, teknologi informasi untuk sistem kesehatan atau khususnya untuk perbaikan gizi. Karena bagaimanapun manfaatnya luar biasa kalau kita lihat akurasi
processing untuk informasi dengan teknologi informasi pasti lebih akurat ya. Terus kemudian juga dengan mudah akan link dengan, mungkin kalau saya lihat kemarin Pak Mubasir, Pak Dodi, jadi ternyata untuk informatika ini, teknologi informasi ini masing-masing kabupaten ini mengembangkan. Itu suatu hal yang bagus, jadi menunjukkan eagerness ya, keinginan untuk memang memperbaiki. Tapi kemudian kesulitannya adalah ternyata untuk link dan masing-masing menggunakan platformnya sendiri-sendiri. Sehingga memang ini yang harus kita perhatikan bersama, bagaimana nanti untuk bisa link dengan tetangga, bahkan dengan beda pulau, beda provinsi kan begitu. Dan tentunya dengan adanya teknologi ini komunikasi menjadi lebih efektif seperti sekarang ini, walaupun mungkin di Maluku tapi tetap bisa menjangkau informasi-informasi terkini dan ekonomis, jelas nggak perlu beli tiket dan cepat ya, karena setelah selesai acara ini tentu bisa kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir kelihatannya juga menghibur ya, entertainment karena banyak sekarang kalau generasi milenial ini menyukai acara ini ya, menyukai teknologi informatika. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya sangat berharap bahwa pertemuan ini akan menghasilkan suatu inspirasi atau mungkin suatu gagasan baru untuk segera melahirkan inovasi untuk memperbaiki khususnya gizi kesehatan di Indonesia melalui teknologi informatika. Akhirnya atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, acara seminar hari ini ASM ya dalam rangka Dies Natalis FKKMK ke-74 dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Ova Amelia PhD